Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika online bersama Pak Ikhwan. Kali ini kita akan belajar tentang materi baru mungkin bagi kalian ya. Karena di SMP saya lihat belum ada ini, yaitu momentum dan impuls. Karena ini materi baru, maka akan saya sampaikan definisi-definisinya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, materi tentang momentum dan impuls ini nanti ada 5 ya, tapi akan kita pelajari 4 dulu pada video ini, yang tumbukan mungkin nanti di video berikutnya. Jadi materinya nanti momentum, kemudian impuls, lalu hubungan momentum dan impuls, kemudian hukum kekekalan momentum. Ya. Kemudian nanti video berikutnya khusus tentang tumbukan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari momentum. Momentum ini besaran fisika diberi lambang huruf P. Ya. Dia merupakan besaran vektor. Definisinya adalah momentum adalah ukuran kesukaran benda untuk dihentikan. Besaran yang dimiliki ketika sebuah benda itu bergerak. Jadi kalau dia tidak bergerak, maka momentumnya menjadi 0. Ya. Besaran apa saja yang terdapat pada momentum? Kita lihat di sini ada gambar, ada mobil sama ada orang yang naik sepeda. Mobil sama orang naik sepeda ini mempunyai dianggap bergerak pada kecepatan yang sama. 5 meter per sekon sajalah. Nah, meskipun dia dua kendaraan ini bergerak dengan kecepatan yang sama, tetapi akan lebih sulit menghentikan mobil dibanding menghentikan orang yang naik sepeda. Kenapa begitu? Karena mobil ini punya massa yang lebih besar. Nah, ini satu variabel pada momentum yaitu massa. Semakin besar massanya, maka tingkat kesukaran untuk dihentikannya juga akan semakin besar. Jadi di sini momentum sebanding dengan massa. Makin besar massa, berarti momentumnya semakin besar. Kita lihat gambar yang berikutnya. Ini ada orang yang sedang berjalan kaki dan satunya lari. Ketika orang yang jalan sama lari ini punya massa yang sama, yang satu berjalan, yang satu lari. Nah, ketika orang yang berjalan ini kemudian melewati sebuah etalase, kemudian dia berhenti, maka dengan segera dia bisa langsung berhenti. Tetapi kalau orang lari ini, dia tidak akan bisa berhenti dengan tiba-tiba. Dia mesti butuh waktu untuk menurunkan kecepatannya. Nah, itu artinya di sini bahwa ketika massa sama, tapi kalau kecepatannya berbeda, itu juga tingkat kesukaran untuk menghentikannya juga akan berbeda. Jadi yang lari mesti lebih sulit untuk dihentikan dibanding yang berjalan. Artinya di sini momentum juga tergantung dari kecepatan. Nah, sekarang dari dua variabel ini kita satukan, yaitu bahwa momentum itu sebanding dengan massa dan kecepatan. Massa itu dalam satuan kilogram, kemudian kecepatan itu dalam satuan meter per sekon, sehingga momentum itu satuannya hasil kali satuan massa dan kecepatan, yaitu kilogram meter per sekon. Kemudian momentum juga merupakan besaran vektor, sehingga meskipun besarnya sama, arahnya berbeda, itu juga merupakan momentum yang berbeda. Dalam penjumlahan antara beberapa momentum, itu juga akan memperhatikan arah. Kalau satu arah misalnya, maka semakin besar, kalau berlawanan arah semakin kecil, kalau arahnya tidak segaris, ya nilainya di antara terbesar dan terkecil. Jadi nilai momentum juga sangat bergantung pada arah, karena dia merupakan besaran vektor. Oke, itu momentum. Contoh sederhana, sebuah mobil dengan massa 1000 kg melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Besar momentum mobil tersebut adalah titik-titik. Jadi soal ini menanyakan tentang momentum dari mobil tadi. Maka kita ambil datanya, massa 1000 kg,
Kecepatannya 72 km per jam atau sama dengan 20 meter per sekon. Untuk menghitung momentum kita gunakan perhitungan massa kalikan kecepatan, sehingga di sini tinggal 1000 kali 20. Kita dapat 20.000 kg meter per sekon. Oke, ini contoh sederhana pengertian dari momentum. Kita masuk ke besaran kedua, namanya impuls, dilambangkan dengan huruf I, ya, I besar. Impuls itu adalah gaya dikalikan dengan waktu sentuh gaya. Jadi di sini impuls itu yang membedakan dengan gaya, di sini ada waktu sentuhnya. Jadi waktu sentuh berpengaruh pada besaran impuls. Maka impuls itu dari pengertian ini dirumuskan dengan I sama dengan F kali T. F-nya gaya, T-nya waktu. Waktu itu skalar, F itu vektor. Kalau perkalian skala vektor juga menghasilkan vektor. Artinya impuls juga merupakan besaran vektor. Ya. Satuannya F itu gaya dalam Newton, T waktu dalam sekon, kemudian impulsnya ini juga dikalikan aja. F kali T berarti Newton kali sekon, jadi Newton sekon. Nah, ilustrasi dari impuls itu salah satunya penerapannya pada sarung tinju dan deker seperti ini. Fungsi dari sarung tinju ini adalah untuk memperlama waktu sentuh. Ya, jadi ketika pakai sarung tinju, waktu permukaan sarung tinjunya menempel itu berarti gaya sudah mulai bekerja. Kemudian ada tekanan yang semakin besar meningkat, lalu setelah itu pukulannya ditarik, maka di situ gayanya semakin lama semakin berkurang. Nah, di situ ada proses perubahan gaya dari 0 ke maksimum kemudian ke 0 lagi. Itu kan memerlukan waktu. Lain halnya kalau tanpa menggunakan sarung tinju, maka begitu tangan menempel pada sasaran, ya berarti gaya sudah maksimal. Dan itu waktunya menjadi sangat singkat. Nah, apa manfaatnya sarung tinju? Kita bisa analisis dengan memperhitungkan impuls yang diberikan sarung tinju kepada orang pada sasaran misalnya. Jadi impuls itu ini ya, I F kali T itu bisa kita tulis seperti ini. Yang satu F-nya besar, T-nya kecil, sama dengan F kecil T besar. Artinya apa ini? Artinya ketika waktunya itu diperbesar, maka efek gayanya menjadi kecil. Nah, sarung tinju ini itu adalah untuk memperbesar T-nya. Ya, T-nya diperbesar supaya efeknya tidak besar, menjadi kecil saja. Sehingga antara orang dipukul dengan sarung tinju dengan tanpa sarung tinju itu akan tingkat kerusakannya akan berbeda. Ya. Dengan sarung tinju karena waktunya lebih lama, maka gayanya menjadi kecil. Contoh impuls. Gaya sebesar 200 Newton bekerja pada benda selama 0,02 detik. Besar impuls yang diterima benda adalah titik-titik. Data di sini gaya 200 Newton dan waktu 0,02 detik. Sehingga impulsnya F kali T, ya ini 200 kali 0,02. Hasilnya 4 Newton sekon. Ini soal pertama ya. Soal yang kedua. Tanpa sarung tinju, waktu sentuh pukulan tangan ke sasaran 0,01 sekon. Jika kemudian mengenakan sarung tinju, waktu sentuh menjadi 0,02 sekon. Berapa kali gaya? Nah, maksudnya di sini gaya kedua itu menjadi berapa kalinya gaya pertama, ya, dengan adanya waktu sentuh yang lebih panjang di sini. Kita masukkan datanya. F1 anggap aja nilainya F, ya, karena tidak diketahui di sini. Lalu T1-nya 0,01 sekon, T2-nya 0,02 sekon. Kemudian ditanya F2-nya.
kita gunakan konsep impuls, yaitu F1 kali T1 sama dengan F2 kali T2. Ini artinya impuls awal dan impuls akhirnya sama. Hanya perlakuannya berbeda pada waktunya. Sehingga di sini T1 kita masukkan 0,01, T2-nya kita masukkan 0,02, diperoleh F2 sama dengan 0,2 F. Kalau tadinya gayanya F, sekarang setelah waktunya waktu sentuhnya lebih panjang, dengan impuls yang sama, maka F-nya menjadi berkurang. Ya, kalau waktunya 5 kalinya, ternyata gayanya menjadi 1/5 dari semula. Maka inilah manfaat dari memperpanjang waktu sentuh untuk memperkecil gaya. Kemudian ada lagi soal yang berupa grafik. Grafiknya fungsi F terhadap waktu ya, F terhadap waktu. Perhatikan grafik perubahan gaya dalam selang waktu 0,1 sekon berikut. Grafiknya ini kalau kita lihat berupa segitiga. Ini artinya dalam selang waktu tertentu gayanya meningkat, kemudian sampai gaya maksimumnya di sini 40, lalu setelah itu gayanya berkurang sampai detik ke 0,1. Pertanyaannya, besar impulsnya berdasarkan grafik tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau impuls sama dengan F kali T, ini F-nya adalah gayanya konstan. Kalau gaya konstan berarti grafiknya di sini adalah lurus gitu ya. Kalau grafiknya lurus, maka menghitung impulsnya kan F kali T seolah seperti menghitung luas persegi panjang untuk gaya yang konstan. Nah, sedangkan di sini grafiknya membentuk segitiga. Tapi ini juga grafik F terhadap T, sehingga kita juga bisa ngitung impulsnya tetap menggunakan konsep seperti menghitung luas daerah di bawah grafik. Berarti kalau grafiknya ini berupa segitiga, maka ya impulsnya kita hitung pakai luas segitiga ini. Jadi grafiknya berupa segitiga, maka impulsnya kita hitung dengan cara seperti menghitung luas segitiga. Ini maksudnya begini ya, ini bukannya impuls itu sama dengan luas segitiga, tetapi mencarinya impuls sama seperti kalau mencari luas segitiga, di mana pada segitiga itu kan menghitung luasnya setengah alas kali tinggi. Maka di sini alas dan tingginya menyesuaikan. Alasnya adalah waktu, interval waktunya ini, kemudian tingginya itu adalah gayanya ini. Sehingga di sini setengah kali 40 kali 0,1, impulsnya ketemu 2 Newton sekon. Oke, paham ya? Sekarang kita akan hubungkan konsep momentum dengan konsep impuls. Ya, kalau kita lihat dari persamaan impuls, bahwa impuls itu gaya kalikan waktu, gaya itu sendiri kan massa kali percepatan, berarti massa kali percepatan kalikan waktu, ini T-nya kecil ya. Kemudian percepatan itu kan perubahan kecepatan per detik, berarti di sini percepatannya delta V per T. Nah, di sini ada per T, ada kali T, berarti kan ini hilang. Maka impuls sama dengan M kali delta V. Nah, M kali delta V ini kan adalah momentum, berarti kalau ada deltanya berarti ada perubahan momentum. Jadi di sini besarnya impuls sama dengan besarnya perubahan momentum. Kalau dibalik, perubahan momentum itu disebabkan oleh impuls ya, secara fisiknya seperti itu. Jadi contohnya begini, kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola atau pertandingan bulu tangkis lah begitu ya, ketika bolanya menuju ke salah satu pemain, itu berarti bolanya bergerak, itu berarti dia punya momentum. Kemudian bola itu ditendang atau dipukul sehingga bolanya berbalik arah. Ketika berbalik arah itu berarti momentumnya sudah berubah. Kalau tadi menuju itu kecepatannya plus, kalau berbalik arah berarti kecepatannya minus. Dengan plus dan minus kecepatan sudah menunjukkan bahwa momentumnya sudah berbeda. Nah, siapa yang bikin momentumnya berbeda tadi? Yaitu tadi tendangan atau pukulan tadi. Kalau begitu, tendangan atau pukulan itu bisa disebut dengan impuls yang diberikan pada bola sehingga bola mengalami perubahan momentum.
Contoh, sebuah bola semula melaju dengan kecepatan 6 meter per sekon. Mendapat impuls sebesar 10 Newton. Ini impulsnya dianggap sama dengan gerak bola ya. Jadi misalnya ini kecepatannya ke kanan 6 meter per sekon, kemudian impulsnya juga ini ke kanan. Ya, jika massa bola 2 kg, berapa kecepatan setelah terjadi tumbukan? Artinya setelah bola tadi diberi impuls yang tadi. Jadi data pertama, V1-nya 6 meter per sekon, impulsnya 10 Newton sekon, massanya 2 kg. Kemudian ditanya V2-nya. Kita gunakan konsep impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls I, perubahan momentumnya M kali V2 dikurangi M kali V1. M-nya kita gabungkan, yaitu massanya 2, lalu ini V2 dikurangi 6. Kita buka lagi 2 kali V2, 2 V2 dikurangi 2 kali 6, minus 12. Berarti di sini 2 V2, ini pindah ke sini sama dengan 22. Berarti V2-nya adalah 11 meter per sekon. Oke, yang terakhir tentang konsep hukum kekekalan momentum. Dalam sebuah sistem, momentum itu tidak akan mengalami perubahan sepanjang tidak ada gaya luar yang bekerja. Kalau ada impuls ya berarti momentumnya berubah sih tadi. Tetapi kalau tidak ada impuls, maka momentum sistem itu tetap. Kalau awalnya 0 juga akhirnya 0, kalau awalnya 5 juga akhirnya 5. Ya. Jadi ini M1V1 ditambah M2V2 ini anggap ini momentum awal. Kemudian M1 aksen, V1 aksen, plus M2 aksen, plus V2 aksen ini dianggap momentum akhir. Yang sama itu adalah momentum totalnya di sini. Ya, tetapi M1 itu bisa beda dengan M1 aksen, ya, bisa beda dengan M1, V1 aksen bisa beda dengan V1, dan seterusnya. Tapi nilai totalnya sistem ini mempunyai momentum yang tetap. Contoh, sebuah bom tiba-tiba meledak menjadi 2 dengan perbandingan massa 1:5. Tentukan perbandingan kecepatan kedua pecahan tersebut. Jadi tadinya diam, kemudian tiba-tiba meledak. Ketika diam itu berarti momentumnya 0. Maka ketika meledak pun juga momentumnya 0. Ya, kita lihat datanya awalnya V1, V2 0 karena tidak bergerak. Lalu massanya M1, M2-nya 1:5 ini massa setelah pecah ya. Kemudian dari sini bisa kita ketahui M1-nya adalah 1/5 dari M2 ya, dengan memindah ini ke sini jadi 1/5 M2. Ditanyakan V1 aksen dan V2 aksen. Artinya kecepatan, perbandingan kecepatan setelah meledak. Pertama kita gunakan dulu prinsip kekekalan momentum. Ini momentum awal dan ini momentum akhir. Masukkan datanya bahwa momentum awalnya itu V1, V2-nya 0, masukkan semua di sini sehingga nilai momentum awalnya adalah 0. Sedangkan momentum akhirnya M1 adalah sama dengan 1/5 M2 dikalikan V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Kalau di sini 0, maka ini bisa kita pindah ke ruas kiri jadi min 1/5 M2 V1 aksen sama dengan ini tetap M2 V2 aksen. Terus kalau ini V2 aksennya kita pindah ke ruas kiri, 1/5 M2-nya kita pindah ke ruas kanan, maka kita dapat di ruas kiri itu V1 aksen banding V2 aksen sama dengan 5/-1. Nah, dengan kecepatan seperti ini menunjukkan bahwa setelah terjadi ledakan itu antara V1 dan V2-nya itu arahnya berbeda. Di sini ada plus, ada minus. Artinya momentum akhirnya tetap 0, tetapi 0 setelah ledakan itu ada dua benda yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Yang kecil bergerak lebih cepat, yang besar bergerak lebih lambat, tapi dengan arah yang berbeda. Sehingga momentumnya tetap 0. Ya, kalau awalnya sebelum meledak itu 0, maka setelah meledak pun juga 0. Tapi 0 setelah meledak itu bendanya bergerak. Ada yang ke kiri, tapi juga ada yang ke kanan. Sehingga resultannya tetap 0. Itu yang dimaksud dengan bagaimana menggunakan prinsip kekekalan momentum untuk menganalisis sebuah peristiwa. Contoh yang berikutnya.
Ada dua anak bermasa masing-masing 40 kg. Naik sepeda yang masanya 20 kg. Sepeda pada awalnya melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi ini dua anak ini boncengan, naik sepeda, kemudian sepedanya bergerak maju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tiba-tiba satu anak membonceng di belakang meloncat turun ke belakang dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi anjlok gitu ya. Yang bonceng itu meloncat ke belakang. Ketika meloncat, dia seolah mendorong sepeda ke depan sehingga dia bergerak ke belakang. Kalau dibanding sepeda, dia ada kecepatan 5 meter per sekon arah ke belakang. Pertanyaannya, berapa kecepatan sepeda sesaat ketika satu anak tadi meloncat? Nah, ketika anak meloncat itu sepedanya mesti akan agak cepat sebentar ya, karena ada dorongan dari belakang. Nah, kecepatannya berapa? Pertama, kita data dulu dari soal ini, diketahui ada massa anak masing-masing 40 kg, massa sepeda, maaf ini 30 ya, yang benar 20. Terus kecepatan sepeda 20 meter per sekon, kecepatan anak, satu anak, min 5 ini ketika loncat tadi ya, karena dia ke belakang berarti langsung kita masukkan data minus. Ditanyakan kecepatan sepeda, aksen artinya sesaat ketika anak tadi meloncat ke belakang. Oke, jadi kita gunakan hukum kekekalan momentum. Pada awalnya momentumnya berisi massanya adalah 2 anak dan massa sepeda dikalikan kecepatannya. Berarti di sini 2 anak itu 2 kali 40, 80 ditambah 20 berarti 100. 100 kali kecepatannya 20 berarti 2000. Ya. Kemudian setelah anak meloncat tadi, anaknya yang meloncat kecepatannya min 5 karena dia arahnya ke belakang, masanya 40. Jadi di sini momentumnya minus 200. Kemudian anak dan sepeda, anak yang masih naik sepeda tadi berarti masanya sudah berkurang menjadi hanya satu anak dan sepeda, jadi 60 dikalikan kecepatan aksen sepeda yang kita cari. Dari sini ringkasannya adalah yang ruas kiri momentumnya 2000, yang ruas kanan minus 200 plus 60 kali kecepatan sepeda aksen. Ini juga berarti nilainya mesti harus 2000 kan gitu ya. Nah, ini bisa kita cari dengan cara ini 60-nya kita sendirikan, terus ini minus 200 kita pindah ke ruas kiri kan jadi 2200, sehingga 60 V sepeda aksen sama dengan 2200. Hasilnya adalah 36,7 meter per sekon. Nah, ini nilainya positif, berarti sepeda tadi ketika satu anak loncat ke belakang tadi, sepedanya menjadi cepat ya. Kalau tadinya 20 meter per sekon, sekarang menjadi 36,7 meter per sekon. Baik, saya kira ini saja dulu video kali ini yang membahas tentang momentum dan impuls sampai dengan hukum kekekalan momentum. Nanti kita akan susul dengan video yang berikutnya, yaitu tentang peristiwa tumbukan, karena di situ ada macam-macam tumbukan sehingga perlu kita bahas tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan bisa mudah kalian pelajari, kalian bisa memahami tentang prinsip momentum, impuls, dan kekekalan momentum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.